Bab 1252. Di atas 3 jurus pedang. Ingin kultivasi ganda. Mileye sedikit bingung. Operasi apa ini? Monique kian tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kenapa kamu tidak mau? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, Nona Monique Qian, kamu. Monique Qian mengangkat bahu. Meskipun garis darahku sudah tembus, garis darahmu masih bisa membantu garis darahku tumbuh. Mileye sedikit bingung, kenapa? Monique Qian berkata pelan, karena sifat garis darahmu lebih kuat dariku. Mileye terdiam. Monique Qian sedikit mengernyit, kamu mau melakukannya atau tidak? Mileye terlihat sedikit aneh, Nona Monique Qian, apakah kamu memanfaatkanku? Monique Qian berkata dengan dingin, aku yang rugi atau kamu? Mileye hendak berbicara, ketika Monique Qian tiba-tiba meraih bahu Mileye, berhenti bicara omong kosong. Cepat. Setelah berbicara, dia membawa Mileye dan menghilang dari lapangan. Mileye. Nona Monique Qian, aku orang yang berprinsip. Kamu punya prinsip, kenapa kamu begitu keras? Dunia tahu. Setelah Brian Jiang dan yang lainnya kembali ke dunia Tao, mereka tidak langsung pergi ke desa Tao, tetapi mulai menyembuhkan lukanya. Untuk desa Tao, mereka tidak berani meremehkannya sama sekali. Desa Tao adalah yang paling misterius, dan alasan mengapa mereka misterius adalah karena semua orang tidak memahami kekuatan mereka. Tidak dikenal. Oleh karena itu, Brian Jiang kali ini tidak gegabah. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Lagi pula, ada hampir 52 master alam escape berdiri di belakangnya sekarang. Demi kitab Taoisme, semakin banyak orang datang kepadanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berbohong kepada siapapun sekarang. Ada banyak orang. Pada hari ini, seorang wanita datang ke alam peri. Wanita itu mengenakan kemeja hijau dan rok panjang dengan rambut panjang berkibar, memegang kipas lipat hitam di tangannya. Wanita itu berjalan menuju aula alam peri. Pada saat ini, ketua alam peri Brian Jiang muncul di depan wanita itu. Brian Jiang menatap wanita itu dari desa Tao. Wanita itu mengangguk. Mesili desa Tao memberi salam kepada Tuan Paviliun Jiang. Brian Jiang mencibir, kamu desa Tao melakukan tipuan yang bagus. Mesili menggelengkan kepalanya, aku datang ke sini kali ini untuk mengklarifikasi dengan Tuan Paviliun Jiang bahwa ruang buku tidak ada di tangan desa Tao. Brian Jiang sedikit mengernyit, tidak di tangan desa Tao. Mesili mengangguk, memang bukan di tangan desa Tao. Adapun mengapa Paus mengatakan itu, aku pikir dia ingin memprovokasi konflik antara desa Tao dan semua orang. Brian Jiang memandang Mesili, dia menggunakan hidupnya untuk memicu konflik antara kami dan desa Tao. Tidak perlu bukan? Mesili berkata sambil tersenyum, ini juga keraguan kami, karena desa Tao dan Paus tidak ada dendam. Brian Jiang berkata dengan lembut, jadi. Mesili tertawa, Tuan Paviliun Jiang, kami datang hanya untuk mengklarifikasi. Mengenai Tuan Paviliun Jiang, percaya atau tidak, terserah Tuan Paviliun Jiang sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Brian Jiang tiba-tiba berkata, apakah menurut kamu, aku percaya? Mesili berhenti. Dia menatap Brian Jiang, Tuan Paviliun Jiang, otak adalah hal yang baik, aku harap kamu juga memilikinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Brian Jiang tiba-tiba bergerak. Mesili bahkan tidak menoleh ke belakang, cahaya biru melintas di lapangan. Bang! Dengan suara teredam, Brian Jiang kembali ke posisi semula. Saat ini, Mesili telah menghilang. Di arena, ekspresi Brian Jiang sangat serius. Saat ini,
Daddy Mo muncul di sebelah Brian Jiang, dan Daddy Mo berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, masalah ini benar-benar aneh." Brian Jiang berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa?" Daddy Mo berpikir sejenak, lalu berkata, "Pertama, kematian Paus agak aneh. Logikanya, tidak mungkin dia mengorbankan dirinya untuk desa Tao. Jangankan mengorbankan dirinya untuk desa Tao, untuk putra kandungnya juga dia tidak akan pernah melakukan itu. Kedua, ketika aku merenungkan periode waktu ini, aku menyadari beberapa hal. Pertama, klan Jalan Iblis hancur. Kedua, Kaisar klan juga berangsur-angsur menurun, dan ketiga Ordo Suci sekarang sudah hilang. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, hanya kita dan desa Tao yang tersisa di dunia Tao. Dan sekarang, ada konflik lain antara kita dan desa Tao." Brian Jiang sedikit mengernyit, "Maksudmu, seseorang ingin pasukan dunia Tao kita saling membunuh?" Daddy Mo mengangguk, "Ya." Brian Jiang berkata dengan suara yang dalam, "Siapa?" Daddy Mo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Menurutku itu kuil kuno atau Mileye. Karena perselisihan sipil dunia Tao kita adalah yang terbaik untuk mereka." Mileye. Kuil kuno. Brian Jiang menggelengkan kepalanya. Kuil kuno dan Mileye tidak memiliki kemampuan untuk mengambil paus dan ruang buku dari kita secara diam-diam. Jalan Iblis berkata dengan suara berat, "Inilah yang membuatku bertanya-tanya." Brian Jiang berkata dengan lembut, "Setelah kemunculan kitab Taoisme ini, aku semakin tidak dapat memahami dunia ini." Daddy Mo terdiam. Brian Jiang tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, intuisi aku mengatakan bahwa aku harus berhenti dan tidak peduli lagi dengan kitab Taoisme. Karena semakin aku peduli dengan kitab Taoisme, semakin aku merasa tidak nyaman." Daddy Mo berkata dengan suara berat, "Apakah ketua akan menyerah?" Brian Jiang menggelengkan kepalanya, "Jika aku menyerah, aku akan berhenti di alam escape dalam hidup ini. Kitab Taoisme adalah harapannya. Satu-satunya harapan menerobos di atas alam escape." Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa akan berbahaya untuk terus mencari, dia tetap tidak mau menyerah. Akibat ketamakan adalah kematian. Jika tidak berjuang sekarang, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Brian Jiang tiba-tiba berkata, "Katakan padaku, siapa yang paling mungkin memiliki kitab Taoisme sekarang?" Jalan Iblis berkata dengan suara berat, "Pertama, Mileye dan kuil kuno. Kedua, desa Tao. Ketiga, kekuatan yang tidak diketahui." Brian Jiang sedikit mengernyit, "Kekuatan tidak dikenal." Daddy Mo mengangguk, "Ya. Ketua seharusnya tahu bahwa dunia Tao bukan satu-satunya di alam semesta ini." Brian Jiang terdiam. Daddy Mo berkata lagi, "Kita bisa terus mencari kitab Taoisme, tapi kita tidak bisa gegabah lagi." Paus meledakkan dirinya. "Menurut aku, dia sangat mungkin dijebak. Karena dia tidak punya alasan untuk mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, bahkan untuk desa Tao. Tidak mungkin Paus bekerja untuk mereka. Jika bukan untuk orang lain, maka hanya ada satu penjelasan, dia dijebak." Brian Jiang berkata dengan lembut, "Saat itu, dia putus asa. Jadi dia ingin menyalahkan desa Tao sebelum dia meninggal, agar kita bertarung dengan desa Tao." Daddy Mo mengangguk, "Sangat mungkin." Brian Jiang terdiam. Daddy Mo berkata lagi, "Ketua, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelidiki siapa yang mengambil paus. Selain itu, kita juga perlu menyelidiki desa Tao dan kuil kuno untuk melihat apakah kitab Taoisme ada di tangan mereka. Juga, kita harus menyatukan kekuatan yang tersisa, seperti klan Kaisar dan klan Jalan Iblis. Kita perlu mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan untuk memperkuat diri kita. Bukankah Mileye membuat aliansi 5 dimensi di 5 dimensi? Kita juga bisa membuat aliansi dunia Tao." Brian Jiang mengangguk, "Oke.
Lakukan saja apa yang kamu katakan. Dedi Mo mengangguk, lalu dia berbalik dan pergi. Brian Jiang memandang ke langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Siapa yang mengacaukan dunia Tao? Setelah Mesili pergi dari alam peri, dia sampai di kedalaman pegunungan. Ada sebuah desa kecil di kedalaman pegunungan. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan curam. Di antara gunung-gunung itu, burung bangau terbang keluar dari waktu ke waktu. Desa Tao. Orang luar sangat sedikit tahu tentang desa Tao, karena orang-orang di desa Tao pada dasarnya tidak keluar rumah. Setelah Mesili kembali ke desa Tao, dia baru saja berjalan ke desa ketika seorang lelaki tua muncul di depannya. Orang ini kepala desa Tao, Aaron Lee. Mesili memberi sedikit hormat, kepala desa. Aaron Lee, kepala desa Tao, sedikit mengangguk, bagaimana? Mesili menggelengkan kepalanya, mereka tidak percaya. Aaron Lee berkata dengan lembut, Paus ingin menimbulkan konflik antara mereka dan kita sebelum dia meninggal. Niat ini kejam. Mesili berkata dengan suara berat, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu siapa pemilik kitab Taoisme itu. Aaron Lee mengangguk, penyihir itu sudah menyelidiki. Penyihir. Mesili berkedip, apakah dia sudah bangun? Aaron Lee mengangguk, ikuti aku. Aaron Lee membawa Mesili ke gubuk jerami. Di dalam gubuk jerami, ada seorang wanita berjubah hitam. Wanita itu berjubah hitam dan berambut merah di seluruh kepalanya. Dia terlihat agak aneh. Dan di depannya, ada platform ramalan, dan ada 2 cangkang kura-kura di platform ramalan itu. Wanita itu menggumamkan sesuatu tanpa suara, ruang hampa di depannya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, wanita berambut merah itu tiba-tiba mengambil cangkang kura-kura. Langit dan bumi tidak terbatas, alam semesta bergerak. Segera, ruang hampa di lapangan tiba-tiba bergetar, dan setelah beberapa saat, benang sutra merah terbang keluar dari platform heksagram, dan setelah beberapa saat, benang sutra merah melewati ruang hampa, dan sampai ke tempat tertentu di ruang hampa langit berbintang. Di langit berbintang itu, seorang wanita sedang memanggang ikan, dan orang ini tidak lain adalah Saphira Mu. Pada saat ini, Saphira Mu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia melihat tidak jauh ke depannya, dia dengan ringan memblokirnya dengan tangan kanannya, dan dalam sekejap, benang merah itu langsung terkurung di ruang hampa itu. Saphira Mu melihat benang merah itu dan berkata sambil tersenyum, menarik, ini adalah teknik heksagram legendaris. Di samping Saphira Mu, terdengar suara Lindsay, apa itu heksagram? Saphira Mu berkata, teknik yang sangat kuno, seperti ramalan, itu adalah mainan yang sudah lama. Aku tidak menyangka masih ada orang yang menguasainya di dunia ini. Lindsay berkata, apakah pihak lain menemukanmu? Saphira Mu tersenyum dan berkata, ya. Namun, dia meremehkan aku, tingkat keterampilan heksagram ini tidak dapat menyentuh aku. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menunjuk, dan segera, benang merah itu terbang ke arah lain di bawah kendali Saphira Mu. Benang merah itu sampai ke penghalang alam semesta dunia Tao. Saphira Mu simpan memegang tangannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, sedikit nakal. Desa Tao. Wanita berambut merah di ruangan itu tiba-tiba membuka matanya, dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Aaron Lee, ada apa? Wanita berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, di depan penghalang dunia Tao alam semesta. Mendengar ini, ekspresi Aaron Lee sedikit berubah, itu mereka. Wanita berambut merah itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat kedua cangkang kura-kura di depannya. Cangkang kura-kura baru saja berantakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aaron Lee bertanya, ada apa?
Setelah terdiam cukup lama, perempuan berambut merah itu berkata, ada dua kemungkinan. Pertama, ruang buku ada di sisi lain alam semesta. Kedua, seseorang mengubah heksagram aku. Aaron Lee berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah yang kedua? Wanita berambut merah itu mengangguk, itu mungkin. Namun, jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan ini. Saat dia mengatakan itu, sedikit kekhawatiran muncul di matanya, itu terlalu menakutkan. Di langit berbintang, Saveramu masih memanggang ikan yang sangat harum. Saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar hebat, lalu tiba-tiba muncul bayangan di depan Saveramu. Bayangan itu mengenakan jubah putih, mahkota persegi di kepalanya, dan penggaris putih panjang di tangannya. Saveramu memandang bayangan, dan bayangan memberi hormat dengan hormat. Perdana Menteri Kerajaan Dewa Sumeru Toraja Fang memberi salam kepada Yang Mulia Tuanku. Sudut mulut Saveramu sedikit terangkat, Yang Mulia Tuanku. Toraja Fang memberi hormat lagi, gelar di atas alam escape. Saveramu berkedip, aku tidak di atas alam escape. Sungguh, aku lemah. Toraja Fang memberi hormat lagi, Yang Mulia Tuanku jangan bercanda. Saveramu mengambil ikan bakar di depannya, mengunyahnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada perlu? Toraja Fang memberi hormat lagi, Yang Mulia Tuanku, Yang Mulia Raja ingin mengundangmu ke Kerajaan Dewa Sumeru untuk menjadi guru nasional. Saveramu menatap Toraja Fang, kalian ingin datang merampas ruang buku. Toraja Fang mengangguk, ya. Mohon Yang Mulia Tuanku untuk memenuhinya. Saveramu menggelengkan kepalanya, kalian tidak boleh datang ke sini sebelum aku mati. Toraja Fang terdiam. Sudut mulut Saveramu sedikit terangkat, apakah kamu ingin bertarung? Aku Saveramu, aku tak terkalahkan di alam escape, di atas alam escape, tingkatan alam apapun, di atas 3 pedang, maka saling tukar 1 nyawa. Bolehkah aku bertanya, apa tingkatan Yang Mulia Raja kalian? Bersambung.